Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 5, golongan 1A, yang beranggotakan saya, Hairunisa Indah Safitri, Olivia Azur Agustin, Arda Rospita Dewi, dan Naufal Abdul Fatwa. Judul dari praktikum kami adalah pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi, yang bertujuan 1. Untuk mengetahui laju reaksi pada Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,15 m. Yang kedua, mengetahui 1 per suhu larutan Na2S2O3 pada suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga, mengetahui laju reaksi pada N2S2O3 dengan konsentrasi 0,05 m. Yang keempat, mengetahui laju reaksi larutan Na2S2O3 pada suhu 55 derajat Celcius. Yang terakhir, yang kelima, mengetahui log 1 per waktu larutan N2S2O3 pada suhu 40 derajat Celcius. Tinjauan pustaka. Laju reaksi adalah perbandingan perubahan konsentrasi, reaksi atau hasil reaksi terhadap perubahan waktu. Rumusnya adalah F sama dengan K konsentrasi AX dikali konsentrasi BY. Order reaksi adalah banyaknya faktor-faktor konsentrasi zat reaksi yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Macam-macam order reaksi itu ada 3. Yang pertama, grafik ordinal, yang rumusnya R sama dengan K dikali konsentrasi A0. Yang kedua adalah grafik orde 1, yang rumusnya adalah R sama dengan K konsentrasi A1. Yang terakhir, yang ketiga, grafik orde 2, yang rumusnya adalah R sama dengan K konsentrasi A2. Karakteristik bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Na2S2O3 atau natrium tiosulfat berbentuk serbuk kristal atau granula, tidak berwarna atau putih, tidak berbau, berat molekul 158,1, pH 50 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius 6,0 sampai 8,5. Titik lebur 48 derajat Celcius, titik didih 100 derajat Celcius, beratnya 1,73, bersifat higroskopik. Yang kedua, HCl. HCl merupakan cairan bening dan tidak berwarna, mengandung rasa asam dan bersifat korosif. Yang terakhir, yang ketiga, Aqueous, merupakan cairan atau air yang biasa digunakan di dalam laboratorium sebagai pelarut atau bahan yang ditambahkan saat titrasi. Berat molekulnya 18,20 gram per mol, dan rumus molekulnya adalah H2O, tidak berwarna atau jernih, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau sebagai laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Bagaimana laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi reaksi? Hal itu tidak dapat diramalkan dari persamaan reaksi keseluruhan. Yang kedua, sifat dasar reaktan. Ketika ikatan terputus dan terbentuk, ketika reaksi kimia berlangsung, logis untuk mengasumsikan bahwa tingkatan akan bergantung pada sifat dasar ikatan tertentu yang terlibat. Jika yang terlibat sama, maka akan dibandingkan dan hal itu umum benar. Yang ketiga ada suhu. Laju suatu reaksi kimia bertambah dengan naiknya temperatur. Biasanya, kenaikan sebesar 10 derajat Celcius akan melibatkan 2 atau 3 laju reaksi antara molekul-molekul. Dengan naiknya temperatur, bukan hanya molekul-molekul sering bertabrakan, tetapi mereka juga bertabrakan dengan dampak yang lebih besar karena mereka bergerak lebih cepat. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu katalis. Reaksi dapat dipercepat dengan meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi melebihi energi aktivasi. Fungsi katalis dalam suatu reaksi kimia ialah menyajikan reaksi alternatif tersebut.
Dalam reaksi kimia, katalis sendiri tidak mengalami perubahan yang permanen. Berhasil atau gagalnya suatu proses komersial untuk menghasilkan suatu senyawa sering bergantung pada penggunaan katalis yang cocok. Berikut ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah gelas ukur 50 ml, gelas beker 600 ml, stopwatch, Erlenmeyer, termometer, penangas air, pipet volume, labu ukur 100 ml dan 50 ml, tabung reaksi beserta rak tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah natrium tiosulfat 0,5 m, HCl 1 m, dan Aquades. Selanjutnya ada cara kerja dari percobaan-percobaan yang ada dalam praktikum ini. Percobaan pertama yaitu langkah pertama dimasukkan natrium tiosulfat 0,25 m sebanyak 25 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian diletakkan di atas tanda X. Selanjutnya ditambahkan HCl 1 m sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur. Setelah itu dilihat perubahan warnanya sampai tanda X tidak terlihat lagi. Waktu dari perubahan warna bening sampai tanda X tidak terlihat dihitung dengan stopwatch. Percobaan kedua. Langkah pertama dimasukkan natrium tiosulfat 0,25 m sebanyak 10 ml dan ditambahkan Aquades 50 ml. Buat larutan sampel dengan volume yang sama sebanyak 5 dan dipindahkan ke dalam gelas besar. Selanjutnya, siapkan tabung reaksi. Tabung reaksi tersebut diisi dengan 2 ml HCl 2M. Setelah itu dipanaskan larutan natrium tiosulfat dan HCl di atas penangas hingga masing-masing suhu 40 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Langkah terakhir yaitu meletakkan gelas beker berisi larutan natrium tiosulfat di atas tanda X, kemudian ditambahkan HCl yang telah dipanaskan tadi, dan diamati perubahan warna hingga tanda X tidak terlihat. Hasil dan pembahasan tabel 1 pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Larutan natrium triosulfat pada konsentrasi 0,25 setelah dicampur dengan 2 ml HCl mendapatkan waktu 30,64 detik. Yang kedua, pada konsentrasi 0,2 mendapatkan waktu 30,5 detik. Yang ketiga, pada konsentrasi 0,15 mendapatkan waktu 40,8 detik. Yang keempat, pada konsentrasi 0,1 mendapatkan waktu 86,32 detik. Yang kelima, pada konsentrasi 0,05 mendapatkan waktu 268,93 detik. Yang keenam, pada konsentrasi 0 mendapatkan waktu tidak terhingga. Perhitungan. Hasil perhitungan 1, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2, P1 sama dengan M2 kali P2 per M1 sama dengan 0,25 dikali 25 per 0,21 sama dengan 25 ml. Yang kedua, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2, P1 sama dengan M2 kali P2 per M1 sama dengan 0,2 dikali 25 per 0,25 sama dengan 20 ml. Yang ketiga, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2, P1 sama dengan M2 kali P2 per M1 sama dengan 0,15 dikali 25 per 0,25 sama dengan 15 ml. Yang keempat, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2, P1 sama dengan M2 kali P2 per M1 sama dengan 0,1 kali 25 per 0,25 sama dengan 10 ml. Yang kelima, M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2, P1 sama dengan M2 kali P2 per M1 sama dengan 0,05 dikali 25 per 0,25 sama dengan 5 ml. Yang keenam, M1
kali Pi1 sama dengan M2 kali Pi2, Pi1 sama dengan M2 kali Pi2 per M1 sama dengan 0 kali 25 per 0,025 sama dengan 0 ml. Perhitungan orde. Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan konsentrasi natrium triosulfat per konsentrasi natrium triosulfat kurung X 0,032 sama dengan 0,25 per 0,2x sama dengan 1,032 per sama dengan 1,25x. Log 1,032 sama dengan x log 1,25. 0,01 sama dengan x 0,09. 0,11 sama dengan X. Gambar saat praktikum. Gambar A, natrium triosulfat 25 ml sebelum ditambahkan HCl 2 ml. Gambar B, perubahan natrium triosulfat 25 ml setelah ditambahkan HCl 2 ml. Yang C, larutan natrium triosulfat pada konsentrasi 0 sesudah pemberian HCl. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Percobaan ini dilakukan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Pengujiannya dilakukan sebanyak 6 kali dengan konsentrasi larutan yang berbeda-beda, yaitu 0,25 m, 0,2 m, 0,15 m, 0,1 m, 0,05 m, dan 0 m. Larutan natrium tiosulfat tersebut dituangkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditempatkan pada alas kertas putih yang bertanda X yang berwarna hitam. Selanjutnya, pada konsentrasi natrium tiosulfat 0,25 m membutuhkan 30,64 detik dan laju reaksi menghasilkan 0,03 detik. Pada konsentrasi 0,2 m membutuhkan 32,05 detik dan laju reaksi menghasilkan 0,031 detik. Pada konsentrasi 0,15 m membutuhkan 40,08 detik dan laju reaksi menghasilkan 0,024 detik. Pada konsentrasi 0,1 m membutuhkan 86,32 detik dan laju reaksinya menghasilkan 0,011 detik. Pada konsentrasi 0,05 m membutuhkan 268,93 detik dan laju reaksinya menghasilkan 0,0037 detik. Dan yang terakhir, pada konsentrasi 0 m membutuhkan waktu tidak terhingga. Dari hasil yang diperoleh adalah semakin besar konsentrasi natrium tiosulfat, maka semakin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan karena jumlah partikel lebih banyak, sehingga tumbukan antara partikel lebih sering terjadi. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin besar konsentrasi suatu zat, maka laju reaksi semakin besar atau cepat, dan sebaliknya jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya juga semakin kecil atau lambat. Grafik perbandingan konsentrasi natrium tiosulfat dengan 1 per waktu. Kurva percobaan pertama ini menunjukkan pengaruh konsentrasi pada penentuan orde reaksi dan tetapan laju reaksi awal percobaan, yaitu dengan menambahkan 2 mili HCl ke dalam natrium tiosulfat 25 mili. Dalam kurva memperlihatkan semakin besar konsentrasi akan semakin besar pula waktu yang dibutuhkan, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kurva tersebut antara laju reaksi 1 per temperatur dengan natrium tiosulfat berupa garis lurus, dan hal ini menunjukkan natrium tiosulfat memiliki orde reaksi 1. Tabel 2. Pengaruh suhu terhadap laju. Berdasarkan hasil tabel yang diperoleh, pada suhu 40 derajat Celcius membutuhkan waktu untuk bereaksi selama 82,76 detik dengan laju reaksi 0,012 detik. Pada suhu 45 derajat Celcius memerlukan waktu selama 48,07 detik dengan laju reaksi 0,020 detik. Pada suhu 50 derajat Celcius memerlukan waktu 50,32 detik dengan laju reaksi 0,019 detik. Dan terakhir, pada suhu 55 derajat Celcius memerlukan waktu 47,13 detik dengan laju reaksi 0,021 detik. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya.
karena molekul pada larutan akan semakin besar dengan bertambahnya suhu, maka tumbukan akan sering terjadi. Grafik B. Perbandingan temperatur dengan 1 per waktu. Grafik C. Perbandingan 1 per temperatur dengan 1 per waktu. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah sebagai berikut. 1. Laju reaksi pada konsentrasi 0,015 M adalah 0,024 detik. Yang kedua, diketahui 1 per suhu larutan Na2 natrium tiosulfat pada suhu 45 derajat Celcius adalah 0,00314 Kelvin. Yang ketiga, laju reaksi pada konsentrasi 0,05 M adalah 0,0037 detik. Yang keempat, laju reaksi pada suhu 55 derajat Celcius adalah 0,021 detik. Yang kelima, diketahui log per waktu larutan natrium tiosulfat pada suhu 40 derajat Celcius adalah minus 1,92. Sekian responsi praktikum kimia fisika dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.